apa yang terjadi dengan teks yang diceritakan oleh pengarang tersebut. Oke? Ya, nanti dijelaskan lagi dalam Facebook group ya. Oke, sekarang kita mulai yang ke pertemuan yang pertama, review ulang dari modul 1 sampai modul 8. Oke, sekarang scanning. Ada yang masih ingat? Dalam semester 3 ini kita belajar tentang scanning dalam dua hal, yaitu apa aja? Scanning apa dan apa? Titik-titik dan titik-titik. Siapa yang masih ingat? Ya, yang pertama iklan, yang kedua teks. Nah, atau text and advertisement. Betul sekali. Ada dua. Kita menganalisa bagaimana membaca cepat atau mencari informasi-informasi tertentu dan spesifik dari iklan atau teks. Nah, lihat di sini kan, dua. Nah, purpose-nya apa di situ? Finding specific information such as name, date, schedule, age, number or amount, price, dan lain-lain. Ya. Contohnya apa? Misalkan kalau restoran, biasanya specific information-nya apa? Yang kita cari, yang bisa kita lihat di situ, menu, harga, lokasi, betul sekali, atau contact person, ya, bisa. Kemudian kalau teks yang bisa dicari apa saja? Mirip sekali sama yang tadi sudah kita bahas. Kalau teks, misalkan tokoh dalam teks tersebut siapa yang dibicarakan. Atau apalagi? Main idea, ya. Tokohnya, misalkan who is Thomas Alva Edison? What is his invention? Nah, berarti kan pertama kita cari tokohnya dulu siapa, kemudian apa yang dia lakukan atau penemuannya apa saja. Kemudian misalkan dilahirkan, ya seperti itu. Informasinya lebih spesifik, biasanya tentang nama-nama. Lihat di sini. Kita baca lagi, name, date, schedule, age, number, amount, price, dan lain-lain. Ya, biasanya diawali dengan WH question. Contohnya what, where, when, who, whom, how, atau bagaimana. Kemudian apalagi? Setelah ini sudah ya, berarti kalau scanning adalah mencari informasi-informasi spesifik dan tertentu mengenai nama, tanggal, jadwal, usia, number atau di sini jumlah ya. Kemudian harga dan lain-lain. Nah, selanjutnya modul kedua tentang skimming. Nah, what is skimming? It is recognizing the main idea and its supporting idea. Nah, dalam skimming tersebut di sini baru kita membahas tentang bagaimana mencari main idea atau ide utama dan mencari ide-ide pendukungnya, seperti itu. Kalau ciri-ciri supporting idea, siapa yang masih ingat? Biasanya kalimatnya diawali dengan apa? Ya, kalau misalkan main idea adalah ide pokok. Coba supporting ideas biasanya diawali dengan in addition, ya, terus for example, kemudian such as, for instance. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan main idea, biasanya bisa kita temukan di mana? Yang paling umum biasanya ide utama ditaruh di mana? Di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, kalau misalkan kita tidak menemukan di dua tempat tersebut, baru kita cari ke wacana yang lain atau di tengah-tengah. Oke.
Selanjutnya ya. Sekarang main and supporting ideas. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini lebih penjelasan lebih rinci lagi tentang main idea dan supporting ideas. Jadi katanya ciri-cirinya dari main idea adalah ide utama tersebut biasanya berisikan kesimpulan atau ide cerita atau inti cerita. Gist adalah inti ya artinya dari teks yang kita baca. Nah, sedangkan supporting ideas itu adalah sentence that describe or explain the main idea. Jadi supporting idea itu atau ide pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang memperjelas atau menggambarkan dari yang disebutkan oleh main idea. Seperti itu. Selanjutnya, modul 4, yaitu tentang inference atau mencari the meaning behind the words atau mencari arti di balik kata-kata. Nah, bagaimana cara melakukan inference atau what do we do to infer? Pertama, guess the word. Nah, guess the word, kira-kira menebak kata, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu apa? Mencari apa? Sinonim atau antonimnya ya. Dalam kalimat tersebut atau kata-kata tersebut biasanya tersirat dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian poinnya apa atau misalkan keyword di sini ya. Kemudian kita juga bisa membuat prediction. Predictionnya seperti apa? Kira-kira membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai prediksi kita. Misal diawali biasanya dengan WH question juga. What this story tells about? Terus udah kayak gitu, where did it take place? Misalkan. Kemudian who is? Siapa? Who is the people that they talk about atau whom they talk about? Who is bla bla bla, misalkan who is James Watt? Where did he live? When did he born? Seperti itu ya. Itu adalah prediction. Kemudian kira-kira apakah yang terjadi setelah ini atau setelah itu? Nah, itu adalah make prediction dan ask questions. Nah, kemudian yang terakhir, use background knowledge, yaitu kita mengasah kemampuan diri kita mengenai mengenai pengetahuan yang sudah kita dapat. Misalkan waktu kita dulu SD atau masih masa-masa sekolah yang imut-imut gitu. Nah, kita kan pernah belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau fisika. Nah, di situ disebut-sebutkan kan sedikit demi sedikit tentang penemu-penemu alat-alat teknologi, penemu lampu bohlam, penemu telepon, ya kan, Alexander Graham Bell, seperti itu. Nah, itu kan pengetahuan dasar yang kita ketahui kan. Jadi misalkan kalau ada teks mengenai itu, berarti kita sudah bisa menggunakan pengetahuan umum kita bahwasanya, oh, misalkan di situ Alexander Graham Bell, ini tentang penemu telepon yang waktu itu udah pernah aku pelajarin, pernah aku tahu atau pernah aku baca di mana. Nah, itu adalah background knowledge. Nah, sampai di sini masih jelas? Belum bingung kan ya? Atau belum ngantuk nih? Enggak kan? Enggak ngantuk kan? Halo, halo? Still there? Oke, sip, sip. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Dilanjutkan. Nah, selain yang tadi tuh nih sudah disebutkan kan, guessing the words gimana? Find the synonym and antonym. Kalau itu kayaknya bukan inference, Mbak.
Itu inversion. Ketukar, itu belum nyampe situ ini. Mbak Fitri keliru ini. Kalau inference itu yang menebak kata atau menebak isi dari teks. Nah, kalau yang tadi barusan disebutkan itu inversion pada bab selanjutnya. Oke? Ya, sekarang nih diulang lagi. Guess the words, kita bisa melakukan 3 hal, yaitu find the synonym or antonym. Kemudian identify part of speech of the word. Apakah dia termasuk subjek, apakah dia termasuk verb, apakah dia adjective atau kata sifat, atau adverb atau keterangan, atau kata benda. Yang ketiga, identify affix of the words. Nah, kita bisa menganalisis imbuhan. Seperti tadi kan, waktu reappeared. Nah, karena re adalah kejadian yang berulang atau sesuatu yang diulang, appeared adalah artinya muncul, berarti artinya adalah, arti dari kata reappeared adalah, tadi sudah dijawab waktu kita membahas tentang kejayaan Roma. Apa artinya dari reappeared? Kalau misalkan kita tidak tahu artinya itu apa. Appeared adalah muncul, kemudian re adalah kejadian yang berulang atau diulang kembali. Berarti arti dari reappeared adalah muncul kembali. Ya, itu adalah salah satu cara mengidentifikasi imbuhan atau identify the affix of the words. Nah, selanjutnya, kalau find the connections of point link. Nah, biasanya kita mencari keywords atau clue yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian make a predictions. Nah, kita di sini menebak intention dari pengarang atau tujuan-tujuan yang dilakukan oleh pengarang. Misalkan tujuan dari pengarang itu biasanya apa? Yang kemarin udah kita sebutkan. Ada persuade the reader, giving the information, ya kan? Masih ingat nggak? Persuade the reader, giving information. Terus, apalagi? Apalagi selain 2 itu? Sharing knowledge, sama seperti itu ya. Nah, selanjutnya sekarang tentang modul 5, understanding complicated sentences. Nah, pertama, understanding complicated sentences atau mengartikan atau memahami kalimat majemuk. Kedua, mengetahui atau memahami relative pronouns. Yang ketiga, in clause. Coba kalau yang tentang yang pertama, bagaimana caranya untuk memahami kalimat majemuk? Ada 3 cara. Pertama, kita bisa melakukan apa? Aku sebutin yang pertama ya, menyederhanakan kalimat atau make shorten the sentence, atau di situ menyederhanakan kalimat. Nah, setelah kalimatnya disederhanakan, yang dicari apa? Induk kalimat atau anak kalimat? Ya, mencari subjek dan verb. Nah, untuk menyederhanakan kalimat tadi, kita mencari induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kalau anak kalimat biasanya diawali dengan apa? Halo? Anak kalimat biasanya diikuti dengan kata sambung atau koma. Ya, kata penghubung, connectors atau koma. Nah, kalau misalkan kita sudah mengidentifikasi induk kalimat dan anak kalimat, nah, yang dijadikan untuk kalimat sederhana yang mana? Yang induk kalimat atau anak kalimat? Induk kalimat, betul sekali. Yang dicari subjek dan verbnya adalah induk kalimatnya. Kemudian sekarang beralih kepada understanding relative pronouns. Nah,
Di sini fungsinya ada 3. Pertama sebagai apa, kedua sebagai apa, ketiga sebagai apa? Sebutkan. Relative pronouns. Pertama, sebagai subjek. Yang kedua sebagai, ayo, mana nih? Fungsi dari relative pronoun. Objek, betul sekali. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah sebagai objek. Yang ketiga sebagai, ayo satu lagi, yang terakhir. Kepemilikan atau possessive pronouns. Nah, kemudian referensinya apa saja? Referensinya bisa bisa people, ya kan? Kalau people berarti apa? Kalau sebagai subjek dia apa? Who atau whom? Kalau sebagai people, fungsinya sebagai subjek, dia berarti referensinya apa? Relative pronounsnya apa? Kalau subjek who. Kalau misalkan sebagai objek, sekarang sebagai objek whom, betul sekali. Nah, kalau misalkan reference untuk benda-benda, that, kemudian which, ya bisa. Kemudian sekarang place. Place.